tentang bagaimana caranya mengurus driving license atau SIM waktu di Amerika dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang pagi-pagi di Amerika, ini cuacanya cerah nih. Kita sekarang mau vlog lagi. Mau vlog di Amerika. Sekarang kita mau bahas tentang bagaimana caranya mengurus driving license atau SIM waktu di Amerika dulu gitu. Ya, kita ganti kacamata dulu. Oke. Cuacanya lagi cerah nih, guys. Jadi yang buat temen-temen nih ya, nih ceritanya nih beda nih guys, sama driving license di Indonesia sama di Amerika tuh beda caranya. Di sini benar-benar kita tuh mesti ada ngikutin kayak 3 tes gitu di Amerika sini. Nah, jadi teman-teman yang mau, ntar kita lihat dulu kanan kiri. Oke, jadi teman-teman tuh yang mau buat driving license ke Amerika ya, sebenarnya di Amerika ini kita tuh bisa pakai driving license internasionalnya dari Indonesia gitu. Cuman itu nggak bisa lama-lama gitu, ada kayak batas waktunya. Batas waktu sampai berapa bulan kita masih bisa pakai gitu. Aku pernah denger itu 6 bulan gitu, tapi bisa dicek lagi guys berapa bulannya kan. Nah, tuh ada Pak Polisi tuh. Oke. Jadi kita bisa ngecek itu sebenarnya driving license itu di Amerika gitu. Kalau mau buat driving license itu ada tahap-tahapnya. Satu ada tes tulis, udah tes tulis, terus ada tes driving gitu. Nah, sebelumnya itu ada juga kan kita disuruh kasih kayak persyaratannya, kayak ada di sini tuh di Amerika gitu kita tuh visanya valid atau enggak, atau kita resident atau enggak, segala macem gitu kan. Nah, terus kalau paling pertama kali itu kita pergi ke namanya itu DNV. DNV itu kayak departemen ininya apa, polantasnya lah di sini untuk ngurus-ngurusin ini kan apa, driving license gitu. Udah ke sana kita itu disuruh bawa ini. Oh, tuh orang kenapa jatuh tuh? Wah, ada yang jatuh bro, barangnya bro, gitu, bro. Terus kita itu disuruh bawa kayak surat-surat kayak paspor kita, paspor Indonesia, terus kita visa kita tuh masih valid atau enggak, ataupun kalau teman-teman di sini tuh yang udah permanent resident ya gampang aja gitu kan. Cuman kalau yang kayak visa kerja kayak gitu, dia mau tahu itu kita sebenarnya visa kerja kita masih valid sampai tanggal berapa, sampai bulan apa gitu. Nah, udah di sana kita kan ngisi form tuh. Nah, udah ngisi form, terus kita udah ngisi form di sana, terus kita langsung disuruh tes tulis. Nah, ini tes tulisnya bener-bener guys, ada kayak buku panduan gitu. Kita memang harus pelajari gitu tentang gimana rambu-rambunya di sini, terus gimana mengenai tentang kebijakan alkohol di sini ada berapa, kayak gitulah. Kalau misalnya mendaki kita tuh harus bannya sebelah mana, terus kalau kita mau berhenti itu sebelah mana. Wah, itu benar-benar kita nggak bisa mau tes gitu, tes doang gitu. Itu memang benar-benar harus ujian gitu guys, kita harus belajar. Nah, aku tuh dulu waktu nyampe ke sini, waktu tes tulis guys, waduh, yang pertama kali itu udah belajar, bukunya ada buku panduan yang tebel gitu, sebal ini gitu. Pertama kali aku udah pelajari, tes pertama gagal guys. Tesnya tuh ada kira-kira berapa pertanyaan ya, ada 60, ada 40 gitu. Yang pasti kalau kita itu salah sampai 10% gitu, ya udah gitu tuh gagal. Nah, cuman kalau tes tulis gagal itu bisa diulang lagi. Tes tulis bisa ulang sampai 3 kali guys.
ulang sampai 3 kali. Nah kebetulan aku hari pertama gagal kan. Waduh, hari kedua coba lagi. Hari pertama itu gagal, itu banyak tuh rugi waktu ya guys, karena antriannya panjang banget kalau di DNV sana. Jadi kita, kalau teman-teman yang mau tahu mengurus SIM di sini nih, wah, Pak polisi ada di kanan ya Pak, silakan Pak. Kalau mau SIM di Amerika sini, kalau bisa persiapan lah, persiapan tes tulis itu yang sesiap-siapnya gitu. Karena ngantrinya guys, waduh, rugi waktu, rugi segala macem gitu kan. Nah udah tes tulis, aku yang hari keduanya aku datang lagi. Alhamdulillahnya bisa guys, aku lolos tes tulis. Udah kita dapat tes tulis gitu tuh, kayak dapat SIM temporary gitu, SIM sementara kayak kertas gitu guys, sebelum kita itu tes driving test. Nah itu tuh bisa kita nyetir pakai SIM sementara itu, cuman kita nyetirnya itu harus ada supervise dari orang yang udah punya SIM gitu, atau kita tuh didampingi gitu ya. Mungkin maksudnya itu supaya kita bisa belajar driving kali gitu ya. Nah tes yang terakhir nih itu adalah tes driving. Waduh, itu tes driving itu nggak semua orang yang ini tuh yang lolos itu. Kebetulan aku hari pertama lolos, karena kayak Muti itu hari pertama dia nggak lolos, karena Muti kan benar-benar baru pertama kali nyetir kan, nyetir di Amerika. Kalau aku kan udah kebiasa mentir dulu pakai SIM internasional, nah baru nyetir gitu. Kalau Muti dia belum terbiasa. Nah waktu tes setir itu tuh kira-kira ada beberapa minggu gitu setelah SIM pertama itu, SIM temporary itu keluar. Nah waktu tes nyetir itu kita datang lagi ke sana, itu benar-benar orang yang ngetesnya itu duduk di samping kita gitu. Duduk di samping kita, dia kayak bawa board gitu guys. Waduh, pokoknya inilah canggung lah di dalam gitu lah, awkward. Terus habis itu udah di samping gitu, waduh ya udah dia nyuruh kita ya lurus, kita lurus. Ini nggak boleh nih kita speed limit dilihat gitu kan. Kita nggak boleh kencengan, nggak boleh kelambatan gitu. Terus habisnya disuruh ini masuk jalur ke kiri gitu. Wah, kita harus pasang sen gitu. Nah itu tesnya itu langsung di jalanan raya langsung gitu guys. Terus habis itu dia suruh kita berhenti. Habis kita berhenti, kita disuruh ngelihat ke belakang gitu. Ya gimana, coba backup gitu, suruh mundur ke belakang. Nah mundur ada caranya gitu. Nah sebenarnya semuanya itu kayak gimana tes tulis, terus gimana tes setir gitu. Nah teman-teman yang mau kesini tuh sebenarnya bisa nonton di YouTube, udah ada sih tutorialnya sebenarnya, gimana tes tulis, gimana tes ini. Nah aku juga nontonnya di YouTube, jadi nggak canggung gitu waktu mau saat tes tulisnya, tesnya itu. Terus udah selesai gitu ya, kira-kira ya kita naik mobil sama dia ya 15 menit lah, 15 sampai 20 menit gitu kan samping kita. Nah kebetulan nih orangnya waktu itu orang apa sih, aku tuh orang African American gitu. Habis terakhir gitu dia catet, wah ini kamu coret-coretnya ini. Terus habisnya oke, kamu lulus gitu. Waduh, alhamdulillah. Jadi aku di sana ada satu poin, aku tuh nggak lulus waktu speed limit. Speed limit itu benar-benar dia kalau misalnya dia dilihat nih kita, wah ini speed limit kita ini kenceng-kencengan atau misalnya kelambatan gitu, itu dilihat sama dia. Kayaknya aku waktu itu kelambatan deh, karena aku kayak ya nggak tahu gitu kan, ternyata kalau kelambatan itu nggak boleh gitu kan. Ya udah dapet SIM. Nah itu habis itu kita dapat SIM temporary lagi, ini apa namanya, yang SIM sebenarnya gitu. Cuman kita belum dapat fisik hardware-nya dari SIM itu. Nah kita bakalan dikirim pakai pos nanti ke rumah. Nah tinggal tungguin aja pakai pos, kira-kira 2 minggu barulah datang SIM itu. Nah di sana di SIM itu masa berlakunya itu teman-teman tuh sama masa berlakunya dengan masa berlakunya dari
eh, visa kita. Misalnya visa kita valid sampai berapa hari gitu kan, sampai berapa tahun gitu. Nah itu masa berlakunya kayak gitu. Nah waktu mau memperpanjang guys, kalau kita memperpanjang udah lebih dari 1 tahun, kemarin tuh aku disuruh tes tulis lagi. Alhamdulillah tes tulis yang kedua itu tuh aku udah bisa gitu, tes tulisnya. Ada temen yang waktu tes tulis dia tuh sampai gagal gitu, gagal sampai 3 kali. Kalau kita gagal sampai 3 kali, kita tuh harus lagi bayar sekali lagi, bayar ongkosnya itu nggak salah aku $60 gitu ya. Terus sudah bayar ongkosnya, terus kita harus nunggu sampai berapa bulan gitu baru bisa tes lagi gitu. Mungkin kita dikasih waktu untuk belajar kali ya, karena kan pusing juga deh ya. Kayak gitu. Nah sekarang, dulu waktu aku tes itu, tesnya itu tes tulis pakai kertas gitu guys, kayak pilihan berganda gitu kan, set 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 set, set. Nah tapi sekarang terakhir aku ngetes itu yang waktu mau perpanjang SIM, itu cuman pakai komputer. Kayaknya tinggal masukin ke komputer, terus nanti hasilnya langsung keluar gitu. Gitu guys. Nah ini dia nih, Amerika lagi cerah banget ya, enak nih. Kemarin kan car vlog kemarin kan masih hujan. Nah inilah suasana Amerika waktu pagi-pagi guys. Ini di California sini sekarang lagi musim dingin. Kalau di state lain atau di provinsi lain nih, wah ini udah pada salju nih guys. Kalau di California kita nggak ada salju kan. Nah, jadi ya inilah keenakannya di California, salju nggak ada, kita masih bisa ke pantai. Kayak kemarin aku ke pantai. Kayak gitu guys. Nih ntar lagi nih aku mau ngasih unjuk kantor kemana nih. Kalau kelihatan tuh ya, tuh kantor aku yang itu tuh guys. Kita ada mau nyampe kantor. Tuh kantor T-Mobile, ngeliat nggak tuh? Tuh situ tuh. Ya udah guys, ntar kita car vlog lagi. Selanjutnya kita bahas yang lain lagi. Aku mau masuk kantor dulu. Dan jangan lupa subscribe. Kalau mau tungguin update. Kalau nggak suka ya subscribe aja, nonton aja. Ntar aku kasih update lagi di sini seperti apa. Mudah-mudahan kebantu guys atas tips-tips aku ini yang mau pergi ke luar negeri, ke Amerika atau kemana aja. Dan kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.